Baik, Om Swastiastu. Baik, di sini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan dari soal-soal yang telah diberikan untuk ujian akhir semester Agama Hindu tahun 2022-2023. Sebelum itu, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Putri Astika Putra dengan NIM 221509104 di Rombel 25. Oke, kita lanjut saja langsung ke materi. Nah, di sini saya akan membahas tentang soal-soal yang diberikan pada saat UAS. Nah, kita langsung saja ke soal pertama. Berikan pendapatmu apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu. Nah, di sini menurut pandangan saya kelebihan adanya Banten dan tradisi Hindu sangatlah banyak. Yang pertama-tama, Banten adalah simbol penghormatan dan ucapan terima kasih pada Tuhan. Dengan memberikan Banten, umat Hindu mengakui kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan menghargai berkatnya. Selain itu, Banten juga memiliki makna spiritual. Nah, selain itu juga, Banten dalam tradisi agama Hindu juga memiliki arti yang sangat mendalam dalam hari ini, dalam ketenangan batin dan kehidupan sehari-hari juga. Oke. Nomor dua itu apakah nilai-nilai dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi dan sebutkan langkah-langkah yang diterapkan. Nah, agama Hindu memiliki beberapa nilai yang dapat membantu mencegah umat Hindu terjerumus dalam kegiatan korupsi atau perbuatan korupsi. Nah, adapun nilai-nilai tersebut antara lain karena dharma, toleransi, dan bakti. Nah, karena dharma, toleransi, dan bakti ini nilai merupakan adalah hal-hal yang dapat membantu mencegah dari kegiatan korupsi ini. Jika kita menerapkan dari keempat ini, maka diharapkan bahwa umat Hindu bisa terlepas dari atau tidak terjerumus dalam kegiatan korupsi. Adapun langkah-langkah yang diterapkan dalam pencegahan korupsi diantaranya yang pertama meningkatkan kesadaran akan nilai agama Hindu yang berhubungan dengan pencegahan korupsi, dua memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum agar korupsi dapat diminimalisir, ketiga mengajarkan etika dan moralitas yang baik kepada generasi muda agar mereka dapat menghindari perbuatan korupsi di masa depan. 4. Menumbuhkan sikap saling percaya dan menghargai antar sesama umat Hindu sehingga terciptanya lingkungan yang bebas dari korupsi. Oke, 3. Nilai-nilai apakah dalam umat Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi lain yang marak saat ini dan berikan solusinya. Nah, dalam agama Hindu terdapat beberapa nilai yang melanggar bisnis prostitusi online yang marak saat ini. Beberapa nilai diantaranya adalah karena karma. Nilai pertama ada nilai karma, yaitu nilai eh, dari karma baik atau karma buruk kita atau dosa-dosa kita adalah karma kesucian, yang artinya di sini kita melanggar dari kesucian diri kita yang sudah diberikan ide saya dewasa. Yang ketiga adalah melanggar dharma atau melanggar kebenaran. Yang keempat adalah melanggar keluarga. Dalam hal ini tentu saja ketika kita terjerumus atau melakukan prostitusi, kita akan melanggar dari hukum keluarga tersebut dan kita bisa saja dihukum dari melanggar sila dari keluarga tersebut. Nah, terus apa saja solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah persoalan ini dengan melakukan tindakan itu seperti pendidikan. Nah, hal yang bisa dilakukan pertama adalah meningkatkan pendidikan umat Hindu. Ketika kita melakukan penekanan pendidikan, maka kita tahu bahwa prostitusi itu tidak baik dan bisa melanggar dari beberapa nilai-nilai yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah hukum. Nah, di sini dalam hal ini eh, baiknya setiap orang harus diperkuat mengenai hukum tentang prostitusi online ini. Ketika eh, ketika kita lalai akan hukum, maka banyak bahkan banyak yang terjerat pada prostitusi online ini. Yang ketiga adalah kebijakan. Yang keempat adalah pemberdayaan. Dalam hal ini, kita bersumber dari pemberdayaan manusia. Nah, ketika pemberdayaan manusia ini bisa dilakukan dengan baik, maka
kemungkinan atau maka besar harapannya bisa mengurangi kegiatan atau masalah dari prostitusi online ini. Nah, keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai apa yang kita bisa pelajari dan terapkan sebagai contoh? Nah, ketika mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama yang bisa dipelajari adalah implementasi Trihita Karana, yaitu bersyukur dan eh, kepedulian sosial. Seperti contoh dari implementasi Trihita Karana adalah menanam tanaman yang bermanfaat di sekitar panti asuhan seperti pohon jambu atau kelapa yang dapat dimanfaatkan buahnya sebagai sumber makanan. Nah, nilai yang lainnya ketika kita mengunjungi panti asuhan adalah nilai kebersamaan. Seperti kemarin dari kelompok kami juga sempat ke panti asuhan, kami melihat beberapa orang-orang atau beberapa orang-orang di panti asuhan itu sangat menekankan sekali dari nilai kebersamaan, baik itu saling membantu, saling menolong, dan saling menemani satu sama lain. Oke, nomor 5 itu eh, manusia dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang sangat tinggi di dunia. Apakah hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia dapat manusia jelaskan jawaban dan berikan contoh. Nah, manusia yang memiliki percayaan yang teguh kepada Tuhan dan pasrah pada semuanya dapat memperoleh ketetapan batin. Namun, kepasrahan yang dimaksud ini berkaitan dengan hal-hal yang positif seperti ikhtiar dan usaha yang maksimal dalam melakukan suatu pekerjaan. Namun, tetap berserah diri kepada kehendak Tuhan. Kepasrahan yang dimaksud bukanlah kepasrahan pada tindakan korupsi. Oke. Nomor 6, dalam konteks pemujaan, manusia hanya dapat menyadari kebenaran. Dia menumpuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini dapat saja sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan dan hubungan itu dan penggunaan pernyataan itu dengan hubungan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian semester dalam kelas selama ini. Nah, jawaban saya adalah manusia yang memiliki percayaan teguh pada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya dapat memperoleh ketenangan batin. Namun kepasrahan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan hal positif. Oke, baik, sini kita lanjut ke nomor 6. Nah, dalam konsep pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia menumpuk dari keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saya dengan dusta. Nah, orang semacam itu tidak dapat mencari kesempurnaan hubungan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Hatha Yoga selama ini. Oke, konsep keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam pemujaan menghubungkan erat dengan yoga. Nah, dalam yoga, pranayama yaitu latihan pernapasan dapat dan meditasi digunakan untuk mencapai keselarasan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Nah, jika praktik-praktik yoga akan membantu seorang untuk menumpuk kesadaran peka dalam dirinya sehingga dapat mencapai keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam konteks ini, pranayama dan meditasi dapat membantu seorang untuk mengontrol pola pikir dan emosi sehingga mencapai keselarasan dalam dirinya. Di sini ada nomor 7. Nah, dalam bab tentang bakti dalam kitab baru kita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam kita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakseterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan yang engkau kerjakan pada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Nah, apakah makna dari ungkapan Bhagavad Gita tersebut? Nah, makna dari ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud adalah waktu adalah unsur yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Hal ini terkait dengan ajaran tentang bakti yang terdapat dalam kitab suci Weda atau Bhagavad Gita. Nah, Krishna mengajarkan bahwa apapun yang dilakukan seseorang, jika dilakukan dengan sembahyang dan mempersembahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka hidupnya akan diberkati olehnya.
soal nomor 8. Nah, ngaben merupakan banyak orang yang menyebutkan upacara itu adalah upacara yang sangat boros. Nah, bagaimanakah menurut Anda ngaben itu dan apa perlu dilakukan? Nah, ngaben merupakan budaya agama Hindu yang tidak dapat dipisahkan dan sudah dilakukan sejak turun-temurun. Nah, meskipun beberapa orang menyebutkan atau mengatakan upacara itu boros, ngaben itu boros, namun dalam pelaksanaannya itu sangat penting dan wajib dilakukan oleh umat Hindu. Dan untuk memberikan pencerahan kepada orang yang mengatakan ngaben itu boros, kita sebagai umat Hindu harus memberikan penjelasan secara detail mengenai ngaben para oknum ngaben kepada para oknum-oknum yang mengatakan bahwa hal tersebut bisa supaya mereka bisa paham bahwa ngaben itu merupakan bukan hanya sekedar membuang-buang uang, tetapi ngaben itu adalah suatu hal yang memiliki sebuah makna yang penting bagi umat Hindu dalam acara pelepasan atau acara ngaben. Oke, nomor 9. Nah, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran seperti ngatang linggih dengan biaya yang besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Nah, bagaimana pendapat tentang hal itu? Nah, dalam kasus ini adalah kesadaran diri kita sendiri. Nah, ketika kita membesar-besarkan suatu acara keagamaan dibandingkan dengan menyumbang ke anak miskin, ini merupakan suatu kesadaran dari masyarakat Hindu yang harus dirubah karena dalam pelaksanaan upacara keagamaan umat Hindu sebenarnya tidak perlu yang mewah-mewah. Yang penting tujuannya tercapai. Tujuan tercapai dan penting inti dari upacaranya tersebut bisa tercapai dan tidak perlu hal-hal yang bermewah-mewahan. Ketika ketika kita menjadi umat Hindu, sebenarnya bisa saja kita melakukan upacara yang besar-besaran, tapi kita harus ingat bahwa uh, bahwa untuk menyumbangkan atau memberikan anak-anak miskin uh, sumbangan atau segala macam itu merupakan bagian dari menentukan kebaikan yang kita saatkan saat ini itu uh, kita harus membantu sesama kita. Dalam artian begini, jika kita melakukan upacara yatnya besar-besaran, kita harus melihat juga yang di bawah kita. Jadi, baiknya kita membagi sama rata akan hal tersebut antara kita mendanai punya kepada anak-anak miskin dan kita melakukan upacara dengan yang mewah-mewahan. Nah, nomor 10 yaitu yoga yoga Yoses Prasa Krasno Yatra Panana Janur Darah Satra Sahir Wijaya Butir Daruva Netir Matir Mama, yang artinya di mana ada Krishna penguasa yoga dan Arjuna bersenjata busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kekayaan, kemuliaan dan moral yang langgeng. Dari Bhagavad Gita 18 banding 17 78. Berikan contoh untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam hal tersebut. Nah, Bhagavad Gita 18.78 mengajarkan bahwa di mana ada Krishna dan Arjuna satu, maka di sana akan ada kesejahteraan dan kejayaan, kemuliaan dan moral yang langgeng. Konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadikan ajaran Bhagavad Gita sebagai pedoman hidup atau sebagai contoh seseorang yang mempraktikkan ajaran Bhagavad Gita yang halaman ini dapat mencapai kesejahteraan melalui penguasaan diri, kebijaksanaan dan kesabaran. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Untuk jika ada kesalahan atau kurang dari materi saya, mohon dimaafkan. Sekiranya saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.